warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas akhir dari mata kuliah Kebijakan Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Majid. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam kebijakan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Iqbal Suara dari kelas PAIA NIM 2019-0720-040. Oke, pendekatan dalam kebijakan pendidikan. Pengertian pendekatan. Pengertian pendekatan sendiri yaitu adalah suatu metode atau beberapa metode pengkajian yang membahas suatu permasalahan dan menghasilkan suatu argumentasi atas permasalahan tersebut dan ditransformasikan menjadi berbagai macam informasi terkait masalah tersebut menjadi suatu atau beberapa kebijakan agar dapat digunakan dan diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah kebijakan. Selanjutnya, macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan empiris. Kemudian yang kedua, pendekatan evaluatif. Yang ketiga, pendekatan normatif. Yang keempat, pendekatan institusionalisme. Dan yang kelima, middling, trope, and Gerbecken. Oke. Yang pertama, pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan yang memfokuskan suatu permasalahan, mencari tahu dan mendiagnosis tentang permasalahan tersebut. Contohnya yaitu pendidikan di Indonesia yang tidak merata. Kemudian prinsip dari pendekatan empiris itu sendiri yaitu menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Yang kedua, menghasilkan informasi deskriptif ataupun prediktif. Yang kedua, pendekatan evaluatif. Pendekatan yang menjelaskan hasil dari suatu kebijakan yang dihasilkan dari sebelumnya. Kemudian kebijakan tersebut telah dijalankan dengan menjalankan program yang telah ditetapkan dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Prinsip dari pendekatan evaluatif yaitu yang pertama, menilai manfaat value dari setiap kebijakan. Yang kedua, informasi yang dihasilkan dilanjutkan dengan perbandingan. Kemudian yang ketiga, pendekatan normatif, yaitu merupakan suatu usaha untuk memberikan solusi, suatu norma, kaidah, resep yang diharapkan menjadi suatu bentuk upaya dalam memecahkan sebuah masalah. Yang nantinya di dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan lebih efisien dan memecahkan sebuah masalah kebijakan. Prinsip dari pendekatan normatif itu sendiri yaitu yang pertama, menekankan pada tindakan apa yang seharusnya dilakukan. Yang kedua, suatu usulan ke arah mana tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, pendekatan institusionalisme, yaitu pendekatan yang terfokus pada struktur organisasi, tugas, dan fungsi institusi pemerintah. Yang pada dasarnya pendekatan ini adalah suatu model yang dikembangkan oleh para pakar ilmu politik dengan memandang kebijakan publik sebagai suatu tugas yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga pemerintah untuk membuat suatu kebijakan publik. Prinsip dari pendekatan institusionalisme sendiri yaitu yang pertama, menempatkan kebijakan sebagai output institusional. Yang kedua, hubungan antara kebijakan dengan institusi pemerintah sangat dekat. Yang ketiga, menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Kemudian yang kelima, modeling, trope, and Gerbecken. Dari Lindblom C. 1959 menyimpulkan bahwa modeling trope adalah suatu langkah tambahan dari situasi awal dengan membandingkan beberapa alternatif yang mungkin bisa digunakan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan status quo. Kemudian Gerbecken, yang mana pendekatan yang dilakukan melalui tiga arah, yaitu dari masalah kebijakan sebelumnya atau kebijakan yang terkait, atau dari kepentingan politis.
Prinsip dari modeling truck and garbage cans itu sendiri adalah pertama, pengambilan keputusan dalam administrasi yang bercampuran. Kedua, banyak kebijakan yang kompleks yang tidak dapat ditangani dengan irasional. Pendekatan top down versus bottom up. Di sini ada sedikit bagian dari apa itu top down dengan bottom up. Top down dan bottom up. Fokus awal kebijakan pemerintah pusat. Kemudian untuk bottom up, jaringan implementasi dari level paling bawah. Kemudian identifikasi aktor utama. Kalau dari top down, yaitu dari pusat berlanjut ke bawah sebagai konsekuensi implementasi. Kalau bottom up, dari bawah yaitu para implementer pada level lokal menjadi ke atas. Kemudian kriteria evaluasi dari top down sendiri berfokus pada pencapaian tujuan formal yang dinyatakan dalam dokumen kebijakan. Dari bottom up sendiri kurang begitu jelas apa saja yang dianggap peneliti penting dan punya relevansi dengan kebijakan. Fokus secara keseluruhan, kalau dari top down, yaitu bagaimana mekanisme implementasi bekerja untuk mencapai tujuan kebijakan. Dari bottom up sendiri yaitu interaksi strategis antar berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi. Mungkin sekian penjelasan mengenai kebijakan PAI. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Muhammad.